Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Sofyan Firmansyah dan saya yang akan menjadi tutor untuk mata kuliah metode penelitian dengan kode ID EG 4007.12. Eh, Pada sesi 2 ini saya mengisi video sapaan saya dengan beberapa atau sedikit penjelasan terkait dengan bagaimana kita itu sebagai peneliti mendapatkan rumusan masalah, dan juga kita itu dari rumusan masalah kita itu melakukan pengembangan rumusan masalah ini hingga mendapatkan tujuan dari penelitian kita. Oke. Rumusan masalah itu biasanya berisi terkait pertanyaan-pertanyaan kita, kegalauan kita, keingintahuan kita terhadap problematika atau fenomena yang sedang terjadi. Makanya itu berisi dengan pertanyaan pada rumusan masalah. Sedangkan tujuan penelitian itu biasanya terisi dari eh, hasil yang ingin diketahui oleh kita. Bukan langsung jawabannya, bukan. Tapi kenapa sih kita bertanya? Kenapa kita itu melakukan perumusan masalah ini, gitu kan? Kenapa? Gitu. Bukan jawabannya, tapi mengapa pertanyaan di rumusan masalah itu ada, gitu. Oke, dan ya, saya akan sedikit menjelaskan berdasarkan dari teori dan PowerPoint yang disediakan oleh pihak Universitas Terbuka. Oke, semoga teman-teman menonton video ini dan semangat dalam belajar. Jadi pada uh, video sapaan kedua kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana kita melakukan atau mendapatkan suatu perumusan masalah dan tujuan uh, penelitian. Inisiasi kedua ini kita akan membahas tentang identifikasi masalah penelitian, fokus masalah penelitian, dan merumuskan masalah penelitian itu serta menetapkan tujuan penelitian. Setelah mempelajari materi inisiasi kedua ini, eh, harapannya adalah teman-teman di sini bisa mengenali masalah penelitian, merumuskan masalah penelitian, dan nanti bisa menetapkan tujuan penelitian. Dan untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, saya meminta untuk agar teman-teman membaca dengan teliti materi yang disajikan eh, oleh Universitas Terbuka yang yang dilampirkan pada LMS ini, dan berkontribusilah dalam kegiatan diskusi dan kerjakan latihan yang diberikan. Oke, kita di sini akan bahas dulu materi yang pertama, yaitu identifikasi masalah penelitian. Hal yang perlu dilakukan dalam tahap mengidentifikasi masalah penelitian adalah kita menentukan suatu isu atau fenomena atau problematika yang akan diteliti. Di sini kita juga harus mengemukakan alasan yang rasional mengapa memilih isu tersebut. Oke. Selanjutnya kita juga menentukan audiens atau kepada siapa yang akan menggunakan atau mengimplementasikan hasil penelitian kita. Identifikasi masalah penelitian adalah sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Jadi, rumusan masalah dalam penelitian itu berupa pertanyaan. Nah, dan pertanyaan tersebut merupakan titik tolak untuk melakukan penelitian. Namun, tidak semua hasil identifikasi masalah penelitian dapat dijadikan sasaran untuk diteliti. Nah, ini yang harus difokuskan ya. Tidak semua hasil identifikasi masalah penelitian dapat dijadikan sasaran untuk diteliti. Oke. Setelah tadi identifikasi masalah penelitian, terus kita harus fokus kepada apa sih masalah penelitian. Rumusan masalah atau masalah penelitian itu berbentuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Rumusan masalah ini merupakan titik tolak untuk melakukan penelitian. Namun demikian, tidak semua masalah dapat dijadikan sasaran penelitian. Jawaban masalah yang diteliti atau rumusan masalah sendiri, rumusan masalah dalam penelitian ini memiliki karakteristik masing-masing. Jadi nggak bisa disamakan. Hal yang perlu kita lakukan dalam mengidentifikasi masalah penelitian adalah menentukan isu atau fenomena yang akan diteliti. Nah, di sini kita harus mulai melihat apa yang akan kita teliti, isu-isu apa. Gitu. Dan dalam menentukan isu atau fenomena ini ada syaratnya juga. Nanti di bagian bawah ada sendiri.
Ada beberapa karakteristik yang dapat dipelajari dari identifikasi masalah. Uh, Pertama, kita harus melihat apakah masalah itu atau problematika itu atau hal yang kita fokuskan untuk menjadi rumusan masalah itu adalah layak ditelitikah? Pertama, dua, sifat masalahnya, urgensinya, ketiga, realistis atau keterbaruannya. Nah, pertama, apakah masalah penelitian tersebut layak diteliti? Jadi, masalah penelitian ini adalah fokusnya. Layak diteliti nggak sih? Caranya adalah dengan melalui pengumpulan dan pengelolaan data. Jadi sebelum kita tahu itu layak diteliti atau enggak, kita harus melakukan pengumpulan dan pengelolaan data dulu. Oke. Kedua, sifat masalah gitu. Sifat masalah berarti masalah yang kita teliti itu punya nilai teoritis dan dampak praktis yang dapat memperbaiki kualitas penyelenggaraan pendidikan karena kita kan metode penelitiannya metode penelitian pendidikan. Nah, Anda dapat menguji masalah tersebut dengan mengajukan pertanyaan berikut. Apakah dampaknya apabila masalah tersebut diangkat menjadi masalah penelitian? Apakah dapat memecahkan masalah yang terjadi selama ini? Gitu. Jika ada orang atau rumusan masalah itu orang lain itu tidak peduli dengan masalah tersebut terpecahkan atau tidak, ada solusinya atau tidak, lebih baik teman-teman mencari fokus masalah atau hal problematika atau fokus masalah penelitian yang baru. Karena menurut orang lain itu tidak punya urgensi. Gitu. Jadi ngapain saya harus meneliti? Gitu. Dan ketika orang lain ada pemikiran seperti itu, maka teman-teman juga akan dianggap ngapain membuang waktu untuk hal yang tidak perlu diteliti. Nah, ketiga, rumusan masalah itu harus realistis. Realistis di sini adalah masalah yang diangkat menjadi masalah penelitian itu perlu pertimbangan peneliti tentang terkait keterjangkauan, kedalaman pengetahuan, konsep penelitian, eh, terkait tenaga, waktu, dan biaya dari peneliti itu sendiri. Jadi ketika teman-teman mengatakan penelitian yang tidak realistis dengan dana yang besar atau waktu yang tidak terhingga itu sudah dikatakan tidak realistis. Karena penelitian itu harus memiliki tenggat waktunya, terus juga kedalaman pengetahuan dan lain-lain. Nah, masalah penelitian, masalah yang diteliti menjadi sebuah penelitian itu memiliki tiga karakteristik. Pertama adalah originalitas kalau masalah, ada keaktualan masalah dan kebaruan masalah. Jadi gini, uh, kalau masalah tersebut sudah pernah diteliti, berarti masalah tersebut sudah tidak original. Original, artinya orang lain sudah punya gitu. Keaktualan masalah gitu. Kita yang kedua ada keaktualan masalah. Ketika masalah yang kita teliti sebagai metode penelitian sebagai penelitian kita itu ya itu terjadi di masa lampau itu kan nggak aktual banget. Oke. Dan itu juga nggak baru. Pada poin tiga adalah kebaruan masalah itu nggak baru karena sudah lama. Jadi mending cari yang lain gitu ya. Cari masalah yang dapat diteliti yang lainnya. Memfokuskan masalah penelitian. Bagaimana caranya kita memfokuskan masalah penelitian gitu? Jadi ada beberapa hal, ada berbagai teknik masalah, teknik mengklarifikasi masalah yang dikembangkan Tuckman. Oke, jadi ini nggak mutlak tapi emang bisa digunakan. Nah, ini adalah gambar dari Tuckman terkait dengan penelitian pendidikan. Jadi memang eh, panjang, banyak sekali yang diteliti, tapi ini adalah tahapannya. Jadi semakin ke atas itu ini adalah piramida, model piramida. Anda teman-teman di sini dapat membuat klasifikasi sendiri secara bebas sesuai dengan kerangka teori dan penguasaan konsep masalah penelitian yang teman-teman kuasai.
Setelah membuat skema klasifikasi masalah pendidikan, eh, dan dilihat teman-teman itu mampu nggak untuk menjalankan penelitian tersebut. Langkah selanjutnya adalah ya teman-teman itu eh, harus mengurai kategorinya, kategori penelitian menjadi lebih kecil. Alat bahan instruksional itu ada dua. Ini contohnya, alat dan bahan instruksional itu ada dua, cetak dan non cetak. Tuh. Jadi teman-teman penelitiannya juga uh, bahan-bahannya juga diperlukan. Itu aja. Nah, setelah hal tersebut selesai, teman-teman di sini bisa mulai secara sistematis untuk melakukan penelitian. Oke, kemudian teman-teman bisa memfokuskan masalah yang diangkat di topik masalah penelitian. Di sini ada yang dinamakan tujuan kegiatan penelitian. Atau dinamakan tujuan penelitian. Pada dasarnya adalah menjawab dan mengungkapkan jawaban pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah penelitian. Oke. Jadi tujuan penelitian ini itu adalah harapan dari si peneliti yang eh, peneliti ini tanyakan pada rumusan masalah. Jadi kan peneliti itu bikin rumusan masalah ya, berupa pertanyaan. Nah, tujuan penelitian ini adalah harapan si peneliti. Dari pertanyaan tersebut dia mendapatkan jawabannya seperti apa. Tapi bukan jawaban detailnya, bukan jawaban detailnya ya. Tujuan penelitian itu sebenarnya adalah arah dan petunjuk serta alat kontrol yang memandu agar tahapan aktivitas penelitian tidak menyimpang atau tidak kemana-mana. Ada keterkaitan antara tujuan dan masalah penelitian. Jadi ya pasti ada. Gitu. Memang harus ada itu. Kalau nggak ada penelitiannya sudah dikatakan penelitiannya tidak valid. Gitu. Jadi dari sesi dua ini dapat disimpulkan sesi dua ini dapat disimpulkan bahwa masalah yang perlu diteliti oleh para peneliti nanti atau oleh teman-teman nanti merupakan masalah yang perlu dicari jawabannya. Masalah penelitian itu ada gap antara yang terjadi dan apa yang harusnya terjadi. Kok kayak gini sih biasanya kayak kita kata-kata. Kok kayak gini sih? Gitu. Makanya dari kata-kata itu kita bisa kembangkan menjadi rumusan masalah. Dan nanti dari rumusan masalah itu harapan yang kita, pertanyaan yang kita masukkan ke rumusan masalah itu dijawab oleh apa itu kita tulis di tujuan penelitian. Oke. Masalah penelitian dapat dikembangkan oleh peneliti melalui pengamatan observasi tentang sesuatu yang terjadi pada bidang ilmu yang diteliti. Dengan mengamati perbedaan antara apa yang ada dengan apa yang seharusnya ada, peneliti akan merumuskan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Jadi, semoga video sapaan sesi 2 untuk inisiasi 2 ini yang saya lakukan bisa membantu teman-teman memahami walaupun sedikit ya karena uh, keterbatasan kita tidak bisa bertemu secara langsung karena ini adalah kelas online. Jadi saya mohon teman-teman aktif untuk membaca, mencari source dan untuk berdiskusi. Seperti itu saja. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar. Semangat dalam belajar.